Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini di pertemuan kali ini kita masih bisa bertemu walaupun masih dalam kondisi yang sama. Mudah-mudahan kondisi seperti ini cepat berakhir ya. Oke. Nah, di pertemuan hari ini masih belajar biologi di kelas 11, yaitu kita masih berbicara mengenai sistem pernapasan. Di pertemuan sebelumnya Ibu sudah membahas mengenai organ pernapasan dan fungsi pernapasan, bahkan kalian pun tahu tentang gambaran dari organ pernapasan. Nah, hari ini di pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai mekanisme pernapasan. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama yaitu untuk mengetahui mekanisme pernapasan dada dan perut. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui pernapasan internal eksternal, dan terakhir yaitu mengetahui mengenai kapasitas paru-paru pada manusia. Supaya lebih jelas kita langsung mulai aja ya. Oke. Nah, kita tahu bahwa pernapasan atau bernafas yaitu menghirup oksigen dan melepas CO2. Sederhananya seperti itu. Tapi bagaimana sih prosesnya itu terjadi dalam tubuh kita? Nah, mekanisme pernapasan pada tubuh manusia itu ada dua macam. Yang pertama terjadi secara inspirasi dan yang kedua terjadi secara ekspirasi. Adapun proses inspirasi dan ekspirasi ini bisa terjadi secara dikenal dengan pernapasan perut, atau yang kedua yaitu ada yang dikenal dengan pernapasan dada. Nah, untuk pernapasan dada yang terjadi secara inspirasi, Ibu jelaskan dulu ya. Inspirasi artinya pada saat kita menghirup udara ya. Apa yang terjadi pada saat pernapasan dada yang bekerja itu ada dua. Yang pertama yaitu otot tulang rusuk. Nah, bisa kalian perhatikan di sini. Dan yang kedua adalah tulang rusuknya ya. Jadi yang bekerja itu. Nah, apa yang terjadi pada saat terjadi proses inspirasi pernapasan dada? Pada saat terjadi pernapasan dada secara inspirasi, yaitu dimulai dari si otot tulang rusuk ini, dia akan kontraksi atau memendek sehingga mengakibatkan tekanan udara yang ada di paru-paru kita itu akan turun ya. Akan turun, efek dari tekanan turun, maka volume udara di paru-paru itu akan membesar, sehingga apa yang terjadi? Sehingga udara dari luar itu bisa masuk ke dalam tubuh. Maka terjadilah proses inspirasi di dada. Dan biasanya tulang rusuk itu akan terangkat ya. Oke. Kemudian yang kedua yaitu ada menghirup, ada melepas. Kalau ekspirasi pernapasan dada kebalikannya, yaitu di mana otot atau tulang rusuknya itu akan relaksasi sehingga mengakibatkan si tulang rusuknya itu akan turun ya. Dan akibatnya yaitu si tekanan udara dalam paru-paru itu akan naik. Nah, otomatis si volume udara akan mengecil dan udara akan keluar. Itulah pernapasan dada. Kemudian yang kedua yaitu ada yang dikenal dengan pernapasan perut. Nah, sama hanya dengan pernapasan dada, pernapasan perut juga ada inspirasi ataupun ekspirasi. Adapun untuk inspirasinya yaitu dimulai dari otot dinding diafragma ya. Jadi kalau di pernapasan perut tuh cluenya ada dua, otot diafragma dan diafragmanya, yaitu dimulai dari otot diafragma akan kontraksi, bisa kalian perhatikan di gambar, sehingga mengakibatkan si diafragma ini akan mendatar ya. Dan efeknya tekanan udara di paru-paru itu akan turun, maka volume udara akan naik, akan membesar dan udara akan masuk. Nah, itulah pernapasan perut inspirasi. Kemudian kalau ekspirasinya kebalikannya, yaitu di mana si otot diafragma akan relaksasi, otomatis diafragmanya akan melengkung ya. Diafragma melengkung dan mengakibatkan tekanan udara di paru-paru akan turun, volume udara akan membesar. Tekanan udara di paru-paru akan naik, volume udara akan mengecil dan otomatis udara akan keluar. Dan Ibu pengen ngasih tahu kalian, biasanya pernapasan dada terjadi pada saat kondisi kita normal seperti ini ya. Pada saat berbicara, berjalan, lari. Nah, sedangkan untuk pernapasan perut biasanya terjadi pada saat kita tidur. Atau biasanya pernapasan perut bisa digunakan bagi orang-orang yang ingin melakukan pernapasan panjang. Contoh seperti bernyanyi, itu biasanya menggunakan pernapasan perut. Oke, kita next. Selanjutnya kemudian adapun proses pernapasan sendiri itu ada dua macam, bisa terjadi secara internal ataupun eksternal. Untuk yang terjadi secara internal itu biasanya terjadi dalam sel, yaitu di mana prosesnya sendiri terjadi di bagian paru-paru, tepatnya di bagian alveolus, yaitu terjadi difusi ya, di mana nanti si oksigen itu akan ngikat yang namanya Hb, akan terbentuk HbO2. Nanti si HbO2 itu akan diedarkan
oleh darah ke seluruh sel, maka otomatis si oksigen itu akan beredar bersamaan dengan yang namanya darah ya. Nah, Ibu pengen ngasih tau kalian, ini perlu kalian ketahui, yang diikat oleh hemoglobin itu bukan hanya oksigen, tapi juga bisa karbon monoksida, karbon dioksida, bahkan sianida. Sehingga ketika seorang berdekatan dengan orang yang suka merokok atau kita berada dalam lingkungan yang ada polusi, bukan oksigen yang kita edarkan ke seluruh tubuh, melainkan apa? Melainkan gas racun. Sehingga bahaya bagi kita kalau misalnya kita berada dalam lingkungan yang polusinya sangat tinggi ataupun udaranya kotor, itu akan mengakibatkan paru-paru kita menjadi rusak. Nah itu. Kemudian untuk pernapasan eksternalnya sendiri itu terjadi di luar sel ya, biasanya terjadi dalam jaringan. Supaya lebih jelas, nah ini dia gambarannya. Oke. Nah, jadi itulah dia mengenai pernapasan internal ataupun eksternal. Dan terakhir yaitu paru-paru kita memiliki kapasitas udara ya. Yang pertama ada yang disebut dengan udara tidal, bisa kalian perhatikan gambarnya di sini. Jadi udara tidal itu adalah udara pernapasan biasa, biasanya kurang lebih sekitar 500 ml pada saat kita berbicara kayak gini nih. Ini kita bernapas tapi menggunakan udara tidal. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan udara komplementer. Apa itu? Yaitu udara yang diinspirasi maksimum, atau orang sering mengatakan udara yang masih bisa dihirup sekuat-kuatnya. Itu biasanya kurang lebih sekitar 1500 ml ya. Nah itu. Sedangkan ada kebalikannya, yaitu ada inspirasi maksimum, ada ekspirasi maksimum, namanya suplementer, yaitu udara yang dikeluarkan seoptimal mungkin, itu kurang lebih sekitar 1500 ml. Nah, kalau kalian perhatikan di grafiknya di sini, nah di sini terlihat yaitu ada sisa ya. Nah, udara sisa itu namanya ada residu, biasanya kurang lebih sekitar 500 ml. Sehingga kapasitas vital paru-paru pada manusia itu kurang lebih sekitar 3.500 yang merupakan gabungan dari udara suplementer, komplementer ditambah dengan tidak. Nah, sedangkan untuk kapasitas total paru-paru ditambah dengan residu itu kurang lebih sekitar 4.500. Tadi salah ya, udara residu itu kurang lebih sekitar 1.000 ml. Nah, jadi seperti itulah pembahasan hari ini mengenai mekanisme pernapasan pada manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau masih ada pertanyaan silahkan tanyakan langsung ke Ibu. Mohon maaf bila ada kurangan. Saya berdoa mudah-mudahan pandemi ini cepat terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.